karena bodoh kita itu, ya kan, nah bodoh itu kan kita harus akui. Hanya bangsa yang tidak mengakui dirinya bodoh yang bahaya itu. Kalau orang bangsa yang bodoh mengakui dirinya bodoh, ora apa-apa. Akan menimbulkan sebuah kesadaran. Bodohnya di mana? Ya bodohnya itu bisa dimanipulasi oleh pihak lain. Ya, kalau orang cerdik, orang pinter itu tidak bisa dimanipulasi. Ya, hanya katanya saja orang sudah katut. Tapi orang itu cerdas. Aku tak ingin nyelidiki sendiri. Itu cerdas. Nah, kalau dalam bahasa agama yang taklid kebanyakan, ya, daripada yang tahu, ya kan, yang faqih. Nah, momennya itu taklid. Jadi ya sudahlah, ikut ini, dia kan orang pinter. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, disinilah kita harus bisa jelaskan dengan baik, ya kan, bahwa ya ketika semakin Habib itu istilahnya dibangkitkan, malah terjadi perlawanan karena banyak contoh-contoh yang negatif. Terus orang Jawa mengatakan kan, segala sesuatu itu sebenarnya hanya sampai turun 7. Hanya sampai turun 7. Turun 7. Barangkali ini udah turun 7. Apanya? Ini? Bukan, Habib sudah turun 50, turun apa? Artinya sudah tidak ada bau Rasulnya. Oh, gitu maksudnya. Itu, iya. Makanya orang selalu bilang kan, nggak habis dimakan 7 turunan. Tak sumpahi sampai petung turunan. Artinya setelah itu segala sesuatunya itu sudah tidak ada. Dan itu diuji oleh DNA. Ya kan, jadi kalau sudah turun ke 7 itu DNA Nabi Muhammad itu hanya tinggal 1/128. Nggak, intinya soal Habib, manusia di Indonesia kita dibodohin. Lah ya, kita dibohongi oleh politik. Dan kita bodoh memang. Ya kita bodoh. Ya kan, kalau politik tokoh-tokoh kita, yang tokoh-tokoh kita loh ya, yang masuk ke jajaran menteri dan sebagainya itu bukan orang yang punya niat membodohi, ya. Kalau terjadi sesuatu yang sifatnya politis, ya harus ditegur. Jangan dong. Silahkan Anda sebagai Habib ya tiru sebagai pemberi teladan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi harus seperti itu. Oke. Tapi kalau terus kita diam, kita itu malah seolah-olah jadi sumber penambah banyak suara, ya kacau kan gitu kan. Nah, kita harus mulai jujur di situ. Gitu. Oke. Ya. Baik, itu termin pertama teman-teman semuanya. Aku pengen geser ke termin kedua bahwa gini Pak Kojim, teman-teman tuh masih banyak yang bingung tentang istilah-istilah. Sebut aja misalnya kayak ya Nur Muhammad, ada guru sejati, ada segala macam gitu ya. Nah, aku pengen kebingungan-kebingungan ini tidak berkelanjutan, Pak Kojim sebagai guru kita, coba di breakdown pelan-pelan gitu. Teman-teman tuh biar bertumbuh terus gitu Pak Kojim. Monggo. Ya, jadi kembali lagi, termin ini adalah tentang istilah-istilah. Maka sekarang cangkirnya harus cangkir kosong. Iya, siap. Iya, supaya tidak kecampuran yang lain. Ya. Jadi gini, setiap komunitas ya itu kan mengikuti suatu bentuk apa yang disebut itu agama atau kepercayaan. Iya. Ya, artinya tidak ada komunitas yang non kepercayaan, itu tidak ada. Kepercayaan itu misalnya ada orang mengatakan, nah itu ada ateis, ya itu kepercayaannya. Jadi kita harus mulai memahami bahwa manusia itu di dunia ini tidak ada yang tidak berkepercayaan. Bahwa kepercayaannya itu bisa disebut ateisme atau agnostisme atau apapun, tapi itu kepercayaan. Itu berarti teman-teman yang ateis, agnostik juga kita anggap itu adalah bagian dari kepercayaan juga. Nggak perlu disalah-salahkan. Apanya? Nggak perlu disalah-salahkan. Kalau nggak perlu, itu kepercayaannya di situ. Kan gitu kan. Seperti kita percaya pada aliran kejawen gitu ya. Jadi semua itu disebut kepercayaan. Mengapa? Karena dia percaya sepenuhnya apa yang diyakini itu kebenaran bagi kehidupan dirinya. Ya kan nggak ada orang misalnya orang ateis terus karena aku ateis ya sudah sembarang kalir saja. Kan nggak ada. Orang ateis pun enggak, aku juga harus hormat kepada orang tuaku. Tetap seperti itu, makanya itu kepercayaan ya. Nah,
setiap kepercayaan, ya, bahkan anak cucunya kepercayaan, kan kepercayaan itu sendiri bisa berkembang beranak bercucu, ya kan? Ya, contohnya, ya, orang beragama Islam mula-mula misalnya di zaman Nabi Muhammad ya tidak ada mazhab ini mazhab itu, ya kan? Tapi terus akhirnya kita ketahui kan, oh ada mazhab yang aliran mengikuti Ali yang disebut Syiah. Terus ada mazhab yang tidak mengikuti Ali tapi mengikuti semua sahabat yang disebut ahli sunnah, ya. Terus di ahli sunnah sendiri beranak lagi, ya kan? Oh ini ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, ada apa itu Syafi'i, itu beranak, ya. Nah setelah ini bercucu, ya kan? Jadi yang penganut Syafi'i misalnya karena berdiam di suatu daerah, dia melahirkan hukum-hukum yang cocok dengan daerah itu, ya, sehingga berbeda dengan mazhab Syafi'i yang ada di negara lain. Nah itu dibuktikan di dalam mazhab Syafi'i itu ada istilahnya yang disebut qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah Syafi'i ketika mengajarkan agama Islam di wilayah Baghdad. Di masa tuanya dia pindah ke Mesir. Ternyata kok gak cocok kalau yang di Baghdad ini diterapkan di Mesir. Nah, maka di Mesir itu orang senang ziarah kubur, maka itu qaul jadid. Jadi antar Syafi'i pun nggak ada loh. Ini aku dari Mesir belajar dari Syafi'i. Ya. Nah, jadi dari situlah bercucu, nanti juga bisa bercicit, kan gitu kan. Nah, semua ini membawa istilah. Ya, makanya jangan dibingungkan oleh istilah. Ya. Jadi misalnya ini tadi yang beraliran fikih kan, terus ada yang tasawuf. Nah, yang namanya Nur Muhammad ini kan yang beraliran tasawuf, ya kan. Jadi di dalam tasawuf itu ada kesepakatan istilahnya Nur Muhammad karena memang nabinya Nabi Muhammad, ya kan, otomatis yang dipakai sebagai penghubung antara Allah dengan Muhammad sebagai makhluk, ada nur, makanya disebut Nur Muhammad. Nah, terus diciptakan hadisnya, walaupun oleh pihak lain dianggap itu hadis dhaif, tapi oleh kalangan sufi, oh ini hadis sahih, ya. Nah, laulaka ma khalaqatul aflak. Jika bukan karena engkau, ya, aku tidak menciptakan semua ini. Engkaunya itu siapa? Nur Muhammad. Kan gitu kan. Ya, nanti juga begitu. Orang Kristen misalnya mengambil ayat-ayat yang sebelum ada Bapamu Abraham, ya aku sudah ada. Laulaka itu artinya Nur Muhammad, tapi bukan Muhammad yang di Arab. Laulaka itu jika bukan karena engkau. Iya. Engkaunya itu loh Nur Muhammad. Engkaunya itu yang sebenarnya dimaksudkan tuh Nur Muhammad itu yang apa sebenarnya secara esensial? Ya, secara esensial itu yang menjadi bahan keberadaan semesta ini. Bukan sosok Muhammad yang bukan. Oke. Jadi di situ makanya disebut Nur Muhammad. Nah, nanti orang kejawen macam-macam istilahnya. Misalkan kita tahu aliran yang terkenal itu Pangestu. Ya, Pangestu itu paguyuban ngesti tunggal. Dia merumuskan sistem ketuhanannya itu dengan sukmo kawekas, ya kan. Terus Roh Kudus dan sebagai berikutnya. Jadi sukmo kawekas, ya. Lalu ada bawahnya, ya. Baru ada bawahnya yang disebut Roh Suci, ya kan. Nah, terus orang ini kan mirip dengan Kristen, ya kan, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak, ya semua itu istilah-istilah di suatu komunitas. Nah, maka kita tidak perlu ngeributkan di komunitas lain itu. Boleh jadi bahan yang disebut sama, ya kan, cuma istilahnya dimengerti oleh komunitasnya, bukan oleh komunitas yang lain. Itulah sebabnya bagi orang Islam misalnya yang aliran fikih tidak mengenal Nur Muhammad, jadi tidak perlu nyerang yang pakai Nur Muhammad, karena itu adalah cuma istilah untuk menandai ini, ya.
Nah, jadi seperti itu. Oke. Ya. Pak, mohon maaf ya, saya kan Muslim juga dari kecil di pesantren gitu kan. Saya kadang bingung gitu ya, ketika banyak orang yang bilang sesat-sesat tuh kok mayoritas dari Muslim gitu, dari agama lain jarang gitu. Misalnya kayak komentar netizen gitu ya, sesat, kafir itu kayaknya tuh tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Islam. Ini penting untuk kemudian diluruskan. Lagi-lagi supaya kemudian kita nggak ribut, kita nggak bertengkar soal keyakinan. Masyarakat harus dikasih pencerahan terus Pak Kojim gitu. Karena dikit-dikit beda sama yang diajari sama gurunya dari kecil, sesat. Enak gitu loh. Bilang orang sesat. Nggak pakai jilbab, sesat. Ini gimana Pak Kojim? Iya, begini. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pada mulanya agama nggak ngajarkan seperti itu. Oke. Ya kan? Agama itu mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ya yang baik, yang ramah, ya yang punya tata krama, mengerti toleransi, mengerti apa itu istilahnya itu tepos liro, itu pada mulanya yang diajarkan agama. Ya. Tidak mungkin ketika misalnya Islam masuk Nusantara terus bawa sesat, kafir dan sebagainya, pasti diusir. Pada saat itu, kamu itu tamu tak terima kok, bilang-bilang kami sesat, pulang, pasti begitu, ya kan? Nah, tapi kan terus ada penjajahan, ya di dunia ini kita harus paham betul loh ya. Jadi kekuatan global, kekuatan penjajah itu memanfaatkan Islam, karena pengikut Islam pada mulanya, ya kalau dalam ingat 7 lapis kekuatan diri itu, pada lapisan emosi. Ya, jadi untuk bisa dikuasai, orang harus dididik hanya sampai bisa beremosi saja. Jadi nggak bisa berempati. Nah, ini kekuatan global. Ya, jadi begitu. Kenapa di dunia ini berkembang pesat agama Islam itu? Karena paling mudah untuk disulut. Oh. Nah, namanya perang istilahnya itu proksi. Siapa yang paling bisa dimanfaatkan? Ya paling yang mereka mudah sekali untuk bisa bertengkar dan sebagainya. Nah, yang kekuatan globalnya yo berbisnis, yang kaya raya, yang enak dan sebagainya. Jadi di situ. Makanya dulu ada Samuel Huntington itu mengatakan ya bahwa pada mulanya itu terjadi upaya perang antara kapitalisme dan komunisme, sosialisme. Tapi akhirnya pada tahun 90 sosialisme itu runtuh. Ya. Maka perang berikutnya itu adalah perang lawan kulit kuning. Nah, itu Samuel Huntington. Begitu kulit kuning sudah bisa diajak bermain, harus perang lawan Islam. Nah, ketika perang lawan Islam, maka orang harus digiring masuk agama Islam. Karena kekuatan global itu tidak butuh banyak orang. Yang dibutuhkan itu adalah sekelompok orang, sedikit orang, tapi pintar-pintar, cerdas-cerdas, bisa menikmati hasil pertengkaran. Ya, kalau orang Islam sama orang Islam bertengkar, sama-sama beli senjata. Siapa yang membuat senjata? Ya kan? Siapa yang membuat nuklir dan sebagainya? Mereka yang kaya. Ya, nah ini enak. Makanya sejak tahun 2000, hanya dalam waktu 20 tahun, ya, agama Islam itu meningkat pesat. Dari 1,4 miliar di dunia menjadi 2 miliar pengikut. Nah ini jangan, karena Islam itu benar diikuti. Tidak. Karena kekuatan global paham bahwa orang kalau sudah diislamkan gampang sekali untuk diadu domba. Orang kalau sudah Islam itu gampang sekali ditakut-takuti masuk neraka. Ya, terus didorong jihad supaya masuk surga. Padahal jihadnya itu tujuannya adalah untuk melumpuhkan yang lain. Nah, jadi kalau banyak orang yang bisa dilumpuhkan, kan mereka tinggal kipas-kipas. Ya. Makan enak, tidur enak, nyenyak. Seperti itu. Ini yang harus dipahami. Oke. Terus Pak, yang keterkaitan antara kekuatan 7 lapis diri
sama dengan martabat 7 itu ada keterkaitan nggak Pak Kojim? Loh ya ada, cuma ini harus termin tersendiri. Oke, nanti kita Karena itu bahas panjang. itu ya. Nanti kita Iya. bahas itu ya Pak Kojim. Iya, Ya. iya. Oke, nah lagi-lagi Pak Kojim, aku masih penasaran tentang misalnya kayak doktrin, misalnya kayak hisab, ya nggak? Hisab. Oh, hisab ya. Orang setelah mati katanya harus dihisab. Ya, ya. Bahkan orang menjelang kematian banyak yang bingung, banyak yang takut gara-gara anakku pada kurang ajar semua, nanti aku dimintai pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah itu gimana Pak Kojim? Iya, ya itu juga itu tadi kan, itu bagian dari eskatologi. Oke. Kalau belajar apa itu, ya itu tadi sosiologi agama. Jadi eskatologi itu mempelajari tentang keyakinan adanya hari kebangkitan, tentang keyakinan adanya kehancuran semesta. Ya, nah di sini ternyata sangat bagus ya diberikan, diajarkan kepada kelompok-kelompok manusia yang belum bisa menggunakan akal budinya atau rasionalnya. Ya. Nah, kita juga harus paham Mas Hendra, misalkan di Indonesia ya, orang harus tahu bisa membuat candi Borobudur, bisa membuat candi Prambanan, Penataran dan sebagainya itu jelas dulunya punya universitas, punya pendidikan yang mumpuni, ya. Sampai di tulisan-tulisan zaman Majapahit itu ada cetbang. Cetbang itu adalah meriam, ya kan? Untuk bisa membuat meriam, tentu ada universitasnya untuk bisa membuat. Penjajah tahu, wah ini nggak boleh, ya. Bisa maju terus. Misalkan peradabannya maju, nggak boleh. Terus apa itu? Bisa membuat persenjataan, nggak boleh. Ya, masih ingat kan, kita itu bisa membuat kapal yang besar sampai ditakuti oleh dunia luar. Ya. Baru kemudian setelah mata-mata dari Portugis ya itu menyelidiki, ternyata membuat kapal yang lebih besar dari kapal kita, kapal di Nusantara yang pernah diagung-agungkan sebagai kapal Finisi dan sebagainya itu. Ya. Nah. Begitu sudah bisa ditaklukkan, ya kan kapalnya ketika Adipati ya Unus untuk menyerang Malaka itu dari kejauhan kapalnya sudah bisa ditembak, terus kapal kita nggak bisa menjangkau Malakanya. Nah, diketahui oleh mereka, oh berarti sudah lemah, ya berarti tidak ada kemajuan. Nah, setelah itu harus dimasukkan unsur yang melemahkan. Apa? Didorong agama yang mudah bertengkar. Maka Islamlah yang didorong masuk banyak-banyak. Ya, Belanda itu Kristen, tapi kan tidak menyuruh orang bangsa Nusantara itu masuk agama Kristen. Iya. Yang diajari masuk agama Kristen itu di mana ada tempat-tempat peristirahatan orang Belanda. Kalau tidak ada tempat peristirahatannya ya tidak diberi. Makanya yang ada itu misalnya di Salatiga, karena itu tempat peristirahatan. Ya di Jogja, di Bandung ada poin-poinnya seperti itu. Nah, yang paling banyak yang mudah sekali untuk bisa diadu ya agama Islam karena beda. Itu tadi beda istilah, beda madzhab bisa bertengkar. Oke, kalau soal yang hisab tadi intinya apa Pak Kojim? Menurut pemahaman Pak Kojim sendiri gitu. Apanya? Yaumul hisab itu menurut Pak Kojim apa? Iya. Dari disinilah ya kan dimasukkan. Hisab itu kan sebagai sarana. Kan orang itu nggak akan berani maju perang kalau tidak dikatakan, ya kan? Kalau kamu berperang itu kalau meninggal ya membela agama itu tanpa dihisab. Orang bertanya, tanpa dihisab itu apa? Ya segala kelakuanmu yang jelek-jelek itu nggak dianggap, kamu langsung masuk surga. Nah, lahir ke situ. Jadi yang jadi persoalan selama ini itu hanya soal tafsir aja, yang diajarkan turun-temurun yang keliru sebenarnya ya. Iya, sengaja dikelirukan. Sengaja dikelirukan, ya kan? Padahal kalau di dalam Al-Quran, hisab itu betul-betul tergantung dari amal saleh manusia itu sendiri. Nggak ada urusannya dengan gitu kan. Tapi untuk perang kan wajib dikatakan. Makanya dikatakan orang yang mati syahid itu tanpa hisab. Nah, orang lebih seneng kan, wah lebih baik mati syahid dong tanpa hisab. Dosaku wis akeh.
Lebih baik saya bela agamaku sampai mati karena nanti tanpa hisab. aja bela agama gitu ya. Nah, makanya nanti perkara-perkara kecil bisa menyulut perang. Karena dia berkeyakinan kelompoknya yang benar. Kelompok lain salah. Nah, orang yang memiliki keyakinan kelompoknya yang benar berani membunuh orang. Ini karena, mungkin yang di brainwash ke apa tuh namanya teroris-teroris gitu ya? Oh iya, ke teroris-teroris itu. Oke. Ya. Terus Pak, solusinya gimana ya kepada masyarakat kita supaya kemudian ini tidak terus-menerus terjadi gitu ya? Kita tahu bahwa kalau ada anekdot gitu, beruntung ya Islam itu memang udah benar sebagai agama penyempurna gitu ya, datang di belakang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Karena kalau misalnya Islam itu tidak sebagai agama yang terakhir, tidak sebagai agama penyempurna, nanti orang bikin Borobudur tiba-tiba didatangi ormas Islam gitu ya. FPI datang segala macam, guyonannya sampai begitu. Artinya tuh kita itu dapat semacam kayak stigma itu sebagai agama yang paling rese gitu loh. Mengganggu ketentraman orang, keyakinan orang gitu. Kita tuh dapat stigma itu. Nah, ini solusinya gimana Pak? Solusinya penegakan hukum. Oke. Jadi ya, kan ya waktu yang lalu masalah pendidikan. Oke, itu adalah cara untuk menyadarkan orang lewat pendidikan. Tapi cara untuk mencegah adanya hal-hal yang bersifat klise tadi itu penegakan hukum. Jadi selama itu tidak berkaitan dengan kerusakan hukum, ya orang tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah melakukan kerusakan, ya mendatangi misalnya orang datang ke Borobudur sesat harus dianu, nah itu harus hukum. Jadi ini persoalannya adalah hukum. Jadi orang itu dipenjara, bahwa di rumah dia ya nggak setuju dengan Borobudur misalnya tidak apa-apa di rumah ya kepada keluarganya. Tapi kalau sampai itu mengganggu ya kehidupan sosial, hukum yang bermain. Ya. Amerika juga begitu. Anda menyesat-nyesatkan orang itu nggak jadi masalah selama itu tidak punya konsekuensi untuk di dalam komunikasi dalam kebersamaan. Yaitu kalau di sana kan America for the American. Ya di sini juga gitu. Selama untuk kebersamaan Indonesia ya oke. Tapi kalau untuk di dalam keluarga silakan aja, nggak setuju dengan si A, si B dan si C. Ya. Tapi manusia harus menjadi manusia Indonesia, manusia yang Nusantara. Ya, jadi di situ. Manusia Nusantara sudah pernah saya terangkan, yaitu manusia yang bisa memadukan segala keyakinannya dengan kebiasaan, adat istiadat yang ada di Nusantara. Nah, adat istiadat itu fondasi. Karena sebelum ada agama masuk, ya dari luar, adat istiadat sudah ada. Nah, maka adat istiadat nggak boleh diganggu. Oke. Nah, kalau dalam versinya Pak Kojin, kira-kira kalau agama itu kan seolah-olah memberikan keputusan yang final tentang apa aja gitu ya, tentang kehidupan setelah mati, tentang Tuhan segala macam. Sementara sains itu on the making gitu, tidak pernah, segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu. Itu kira-kira ke depan yang bakal menang yang mana? Artinya apakah kemudian sains akan menggerus kepercayaan orang kepada agama yang belum tentu benar? Bukan begitu, Mas. Agama itu lahir kapan? Ya kan? Agama itu baru lahir ribuan tahun saja, paling 3.000 tahun sebelum Masehi. Iya, iya. Sedangkan kehidupan kerajaan-kerajaan itu, ya kan, itu tidak mengenal yang disebut agama itu. Ya, misalkan nggak jauh-jauh, negara kekaisaran Jepang, ya negara Jepang itu kan kaisar, ya. Jadi emperor kalau di dalam bahasa itunya bukan lagi kingdom, ya, tapi sebagai emperor, ya empire, ya sebagai negara kekaisaran. Itu berdiri tahun berapa? 660 ya sebelum Masehi. Artinya Jepang sekarang itu yang ada sekarang ini sudah berdiri selama 2685. Ya.
Kalau saya ngobrol sendiri sama orang Jepang, what is your religion? Apa agama Anda? Dia bilang, apa itu agama itu? Iya. Ya semacam Buddhis. Oh, dia dijawab, it is not religion. Ya, itu hanya sebagai way of life. Nah, jadi orang Jepang ya yang tidak menerima agama-agama lain itu menganggap Buddhis maupun Shinto itu way of life. Ya. Nah, kalau namanya way of life kan cara hidup mereka di negara itu untuk bisa survive. Iya. Makanya orang Jepang nggak pernah urusan dengan sesatnya agama lain. Betul. Jadi di situ. Ya, dan negaranya maju, Pak Coach. ya negara maju. Iya. Ya artinya apa? Tanpa agama itu mereka itu sukses. Ya. Terus mengapa? Ada daerah yang muncul agama seperti Timur Tengah. Nah ini kita harus tahu. Karena Timur Tengah itu negara yang kalau kita lihat dari asal-usulnya ya barbar. Suka sekali untuk membunuh manusia yang berbeda. Nah ini harus bersumber. Jadi kerumitan seluruh dunia sekarang ini ya lahir di Timur Tengah. Sampai hari ini. Ya, jadi di situ. Jadi semua agama-agama itu akhirnya kaya-kayanya turunnya cuma di situ, gitu loh. Ya, karena mereka itu ya berusaha untuk memadamkan orang yang tidak seide, tidak sekelompok, tidak sekomunitas. Jadi di situ muncullah pengertian agama. Oke. Ya, tapi di luar ya tetap saja nggak ada anunya gitu kan, nggak ada efeknya sebelum mereka juga menjamah dunia luar. Ya. Jadi misalnya di Nusantara misalnya kita lihat sekarang saja di apa itu Kementerian Kebudayaan misalnya ya, kalau dulu berarti PDK ya. Itu kelompok kepercayaan itu ada kurang lebih 300-an yang tercatat. Ya, yang tercatat ya. Oke. Apa ada orang kepercayaan itu terus bertengkar? Kepercayaanmu salah, terus berkelahi, kan nggak ada. Nggak rebut bener ya? Ya kan nggak rebut bener. Karena ia sudah meyakini way of life-nya. Way of life seseorang tidak bisa dipakai ngukur bahwa way of life orang lain itu keliru. Misalnya saya makanya itu suka nasi jagung misalnya. Tapi buat saya nasi jagung itu bergizi dan enak. Terus apa saya harus nyalahkan yang tidak makan nasi jagung? Dilihat dari tujuannya sama, supaya kita bisa hidup bergizi, maju dan sebagainya. Nah, di dalam perkembangannya itu tadi, begitu manusia sudah sampai ya secara Paretonya itu 20% di setiap negara itu orangnya sudah mencapai lapisan budi, lapisan yang keempat, ya kan? Agama bisa hilang, Mas. Oke. Agama bisa hilang. Bisa hilang. Ketika orang udah sampai di lapisan kalau sudah sampai di itu lapisan secara kolektif. Tapi kekuatan global untuk terhadap Indonesia nggak menginginkan itu. Oh, mereka nggak pengen itu. Nggak menginginkan. Cukup lapisan kedua saja. Wah, ini kayaknya di termin selanjutnya harus kita kupas secara ya komprehensif, secara lengkap ya Pak Qasim. Ya, ini menarik. Ini sebuah khasanah keilmuan yang menarik dan jarang-jarang kita bahas seperti ini, teman-teman. Kita akan break dulu, mungkin makan siang dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Terima kasih. Thank you.